Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullah. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita bertemu kembali dan sambil menunggu teman-teman, kita mulai saja. Mudah-mudahan niat kita untuk bersilaturahim, untuk talabul ilmi setiap Jumat malam secara istiqomah ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang berjuang agamanya, dan semoga kita termasuk dalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Jawar sudah bergabung bersama kami, dan kita baru berempat, tapi insya Allah nanti saya yakin teman-teman sudah akan bergabung segera, dan kita lanjutkan pembahasan malam hari ini, melanjutkan materi at-tazkirah. Ini satu materi yang berkelanjutan, dan ini bagian dari upaya kita untuk muhasabah diri lah, untuk mempersiapkan diri, karena kapanpun, dimanapun, siapapun akan menghadapi yang namanya kematian. Dan selalu yang menjadi impian kita dan cita-cita akhir kita adalah husnul khotimah. Dan bagaimana kita bisa sampai pada akhir yang baik itu, kita harus mempersiapkan diri dan mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai kehidupan setelah kematian. Karena dengan pengetahuan dan keyakinan serta kesadaran inilah, maka kita akan berhati-hati dalam hidup ini, sehingga nanti pada saatnya waktu kita tiba, kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Demikian kira-kira, dan sebelum kita memulai, marilah sebagaimana biasa kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga keberkatan surat Al-Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya Ustaz, kepada Ustaz untuk memberikan materi ini. Baik, terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kawan-kawan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Pak Adi dengan Mas Hasan. Yang di DHK ini berarti admin. Admin ya. Nah, relay ke Facebook Ustaz. Ah ya. Biasanya di belakang DHK ini mungkin ribuan orang yang sudah menyaksikan. Karena kan ini forum Bapak nih. Di belakang ini banyak Mbak juga ikut secara setia dan rutin ikut monitor terus. Salah tetap manfaat. Ngikut MC-nya mungkin ya. Memang sudah ini ada pemirsa tetap, insyaallah mudah berkah. Ya, alhamdulillah. Ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita limpahan nikmat sehat, nikmat iman, terutama nikmat Islam. Kita masih dapat memanfaatkan sebagian waktu kita untuk kita gunakan dalam rangka thalabul ilmi,
mencari ilmu, menimba ilmu di antara ilmu Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah ilmu agama. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di antara sabda beliau, la taqumu sa'atu hatta yuqbadul ilmu wa yataqarrabaz zamanu wa yakthurul haraju. Tidak akan datang hari kiamat sampai ilmu itu diangkat. Apa yang maksudnya ilmu diangkat? Yang dimaksud dengan ilmu diangkat adalah ilmu agama. Karena secara kenyataannya kalau ilmu duniawi justru semakin berkembang, semakin banyak pakar, ya kan? Semakin banyak peminat, semakin kebanjiran. Gitu. Sementara ilmu agama memang semakin sepi, semakin susah mencari ulama yang benar-benar kompeten. Gitu ya. Kemudian juga ya semakin jarang diminati. Kalau di situ memang nggak disebutkan ilmu apa gitu ya. Rasulullah hanya mengatakan akan diangkat ilmu. Tapi para ulama menafsirkan yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu agama. Dan kenyataan di lapangan memang begitu. Semakin kesini ilmu agama itu semakin menurun kualitas ulamanya gitu ya. Dulu luar biasa, tapi sekarang semakin kesini semakin menurun. Ya itulah. Di antara nubuat ini prediksi yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan sebagian waktu kita ini untuk menimba ilmu, mencari ilmu, terutama ilmu agama. Paling tidak untuk menunda datangnya hari kiamat. Kalau masih ada yang belajar kan berarti masih nunda bentar-bentar dikit ya kan. Kalau nggak ada sama sekali kan semakin cepat nanti. Selama masih ada yang syahadat, aman ya. Selama masih ada syahadat. Memang kasih Maka jawab. alhamdulillah Pak Adi juga luar biasa semangatnya, ya kan? Memandu, kemudian juga ngajak kawan-kawan, mudah-mudahan menjadi timbangan amal kebaikan. Ya, insya Allah tidak akan menghilangkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Apalagi kebaikan ngajak orang untuk baik, ya kan? Ngajak orang untuk mempelajari ilmu agama. Insya Allah malam hari ini kita melanjutkan pembacaan atau kajian kita yang sudah kita langsungkan beberapa pekan ini, mengkaji tentang seri kehidupan setelah kematian. Referensi yang kita gunakan adalah kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Peringatan tentang keadaan orang-orang mati dan juga kehidupan akhirat. Buku ini ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Qurtubi berarti dari Cordoba karena beliau memang lahir dan besar di Cordoba. Terakhir kita sampai halaman berapa Pak Di? Ini sekarang 76 tadi ya? Iya, kita mulai dari 76. Iya. Oke. Talqin mayit 76. Yang ini ada menghadiri orang mati, menalkin mayit. Oke. Tentang mentalkin mayit. Talqin itu secara bahasa artinya mendikte gitu. Mendikte atau mengajarkan orang untuk mengikuti apa yang kita baca atau yang kita bicarakan, namanya talqin. Nah, saya ini kan berbaik ini belum nemu Pak. Oh ya, oke. Adab menghadiri orang yang mati ya, mentalqin mayit. Ya artinya mengajari atau mendikte orang yang akan meninggal untuk mengucapkan suatu kalimat, gitu ya. Nah, di sini akan saya mulai. Saya mulai Pak Dia. Ya. Setelah itu seperti biasa kita akan baca secara bergiliran. Bismillahirrahmanirrahim. Adab menghadiri orang yang mati, mentalqin. Muslim maksudnya imam Muslim. Ini kan bukan Muslim orang Muslim, tapi maksudnya ini imam Muslim, perawi hadis. Telah meriwayatkan dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ajarilah, ya, talqinlah orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Nah, dari Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Zaid bin Aslam, dia berkata, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada orang akan meninggal, maka ajarilah dia mengucapkan, sebenarnya bukan mengajari ya, kalau mengajari kan seakan-akan dia belum bisa, tapi tadi ya mendikte lah, mendikte atau mengajak dia untuk mengucapkan suatu kalimat. Jadi ajarkan dia atau talqin dia lah, kita bahasakan talqin aja, karena talqin ini juga sudah menjadi bahasa yang terindonesiakan, bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, dan justru lebih tepat kita memahami kata talqin daripada mengajari atau mendikte. Apabila ada orang akan meninggal, maka talqinlah dia dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena sesungguhnya tidak seorang pun yang diakhiri hidupnya dengan kalimat itu ketika dia mati, melainkan kalimat itu akan menjadi bekalnya menuju surga. Jadi yang pertama tadi hadisnya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah pada hakikatnya, ya kan? Kalau secara umumnya perintah itu bernilai wajib, tetapi dia bisa berpaling dari wajib menuju sunnah atau mubah karena keadaan-keadaan tertentu. Nah, di sini walaupun redaksinya perintah, tapi sebenarnya disunnahkan, ya kan? Karena tidak ada celaan bagi orang yang tidak mentalkin atau orang meninggalkan. Jadi dalam ilmu usul fiqh itu ya memang begitu. Perintah itu hukumnya wajib, kecuali ada yang memalingkan. Nah, apa yang memalingkannya? Di antara yang memalingkan itu tidak ada celaan bagi orang yang meninggalkan. Tapi kalau ada celaan atau ada hukuman bagi orang meninggalkan, berarti dia memang kembali kepada hukum asal itu wajib. Maka ketika kita menemukan hadis atau Al-Quran yang berisi perintah atau redaksinya perintah, jangan serta-merta kita pahami atau kita artikan sebagai suatu kewajiban. Nah, gitu. Kadang-kadang kan sebagian orang, oh ini perintah nih, wajib. Dan nggak semua perintah itu wajib. Tadi ya. Nah, di sini juga di antara perintah yang nilainya sunnah. Kenapa sunnah? Karena tidak ada celaan bagi orang yang meninggalkan. Kalau sholat, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Perintah. Wajib dah? Wajib. Kenapa wajib? Karena bagi orang yang meninggalkan, gitu, dia ada celaan atau ada hukuman. Contohnya apa? Ya gitu ya. Al-farqu bainana wa bainahumus shalah atau al-ahdu bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Karena siapa yang meninggalkannya dia kufur. Nah, perintahnya ada, kemudian yang meninggalkannya dapat celaan atau dapat ancaman seperti itu. Maka berarti dia wajib. Nah, kalau ada perintah tapi nggak ada celaan bagi yang meninggalkannya, dia bergeser menjadi sunnah. Apabila perintah itu datang setelah larangan, maka dia nilainya mubah. Mubah itu boleh. Contohnya apa? Contohnya dalam surat Al-Baqarah. Wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhun. Dihalalkan bagi kamu malam-malam Ramadan itu mendatangi istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Allah tahu kamu mengkhianati dirimu. Artinya ketika mereka siang maupun malam tidak mendatangi istri, itu berat bagi mereka. Tapi mereka sungkan untuk membantah perintah Allah atau untuk menyampaikan kepada Nabi SAW. Tapi Allah lebih tahu. Ya. Allah mengatakan, Allah tahu bahwasanya kalian menyembunyikan keinginan ya, untuk ya dibolehkan dalam waktu tertentu. Nah, setelah itu kan diikuti dengan redaksi perintah. Fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang datangilah istri-istrimu. Ya gitu. Kalau diartikan wajib, berarti wajib dong setiap malam datang istri kan? Enggak. Kenapa? Karena dia datang setelah larangan. Jadi awal-awal nggak boleh sama sekali, kan? Siang maupun malam. Kemudian sekarang. Contoh yang lain yang berkaitan dengan tema yang kita bahas. Malam pun nggak boleh ya Ustaz? Gimana?
Sebelumnya waktu sedang puasa malam pun bulan Ramadan nggak boleh ya awalnya. Awalnya dulu nggak boleh. Ada beberapa riwayat yang mengatakan nggak boleh. Pertama, kalau ketiduran nggak boleh, atau setelah sholat nggak boleh. Jadi kalau seumpamanya antum setelah sholat isya gitu, maka itu udah nggak boleh sama sekali. Atau antum ketiduran, semuanya antum habis apa namanya buka, kemudian kekenyangan, leyeh-leyeh, kemudian ketiduran, udah ketika bangun udah nggak boleh lagi, gitu. Oh, Walaupun masih jam 7 gitu, masih jam 8, jadi harus melakukannya sebelum tidur gitu ya. ya harus melakukannya sebelum tidur dan juga sebelum sholat, gitu. Sebelum sholat. Sebelum sholat isya. Kalau setelah sholat isya nggak boleh. Oh, jadi antara maghrib bisa, aduh sebentar sekali. Iya, cuman kadang-kadang kan Rasulullah mengakhirkan sedikit mengakhirkan sholat Oh, isya. akhirnya bisanya ya, triknya gitu ya. Nah, disitulah kemudian turun ayat ini antara sebab nuzulnya itu. Jadi ada sahabat yang ketiduran, saya lupa namanya. Jadi ada sahabat itu yang ya karena mungkin saking capeknya kan, habis buka puasa kemudian dia ketiduran. Bangun-bangun ya mohon maaf, bangun-bangun ada keinginan untuk mendatangi istrinya, udah nggak boleh, akhirnya nahan. Nah itulah yang Allah mengatakan kamu takhtanuna anfusakum, kamu mengkhianati, artinya kamu menyembunyikan keinginan dalam hati. Maka sekarang datang. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda tentang ziarah kubur. Rasulullah pernah mengharamkan ziarah kubur karena ditakutkan akan terjadi praktek kesyirikan. Karena dakwah masih dekat dengan masa-masa jahiliyah. Jadi keimanan para sahabat itu perlu dipupuk dulu dengan kuat. Sehingga potensi-potensi untuk terselewengkan akidah gitu ya, masuk ziarah kubur itu dilarang. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha. Aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Sekarang ziarahilah. Nah, maka hukum ziarah kubur setelah tadi akhirnya boleh. Jadi kalau ada perintah setelah larangan, maka nilainya bukan wajib, tapi nilainya adalah boleh. Kalau nggak ada celaan tadi, ya kalau nggak ada celaan terus tidak datang setelah larangan, maka nilainya nanti sunnah. Kalau ada larangan, kemudian ada perintah, kemudian ada larangan, dan bagi yang meninggalkannya ada celaan atau ada hukuman, maka dia wajib. Ya itu sih maksudnya perlu disinggung sedikit aja, karena kadang-kadang kalau sebagian kawan itu tidak pernah buka-buka atau mengkaji tentang usul fiqh, nah itu menganggap semua perintah itu berarti wajib. Ya diantaranya kan perintah manjangkan jenggot, ya kan, perintah ini. Itu kan tadi itu. Atau perintah yang lainnya lah banyak ya. Akhirnya dianggap wajib. Gitu. Kan ini perintah gitu. Kadang-kadang debatnya di situ karena perintah, padahal dia nggak semua perintah itu wajib. Oke lah, kita lanjut dulu, nanti mungkin berdiskusi. Ya Ustadz, ini Ya. saya pernah dengar, ini kan hadisnya di bawah juga ada lagi. Tadi di atas juga la ilaha illallah. Ini kan panjang nih Ustadz. Ya. Kadang pernah dengar juga, ini kan hadisnya atau perintahnya ucapannya la ilaha illallah. Tapi ketika orang sudah kelihatan sudah sakaratul maut, sudah kayaknya sudah dekat gitu. Ada yang bilang jangan la ilaha illallah, nanti kalau nanti pas napasnya lepas pagi la ilaha lepas, kan bahaya dia gitu. Jadi cukup Allah aja. Nah gitu, itu gimana Ustaz? Okay. Sebenarnya sih nggak sampai larangan ya, maksudnya nggak sampai jangan la ilaha illallah gitu. Tapi sebagian ulama dengan kebijakan mereka, dengan kebijaksanaan mereka ya mencoba untuk tadi ya supaya tidak terjadi yang tadi ya. La ilaha kemudian meninggal. Maka Allah gitu. Allah sebagian membolehkan dengan seperti itu karena tadi ada yang ingin dihindari. Nah, ini juga disandarkan kepada dalil Bilal bin Rabah ketika disiksa kan beliau mengatakan ahad. Nah, gitu. Ahadun ahad. Artinya ketika mengatakan ahadun ahad itu kan sebenarnya ya Tuhanku cuma satu. Tapi di semacam diringkas gitu. Atau ya kan?
Jadi ahad gitu. Maka di sini tadi bukan berarti dilarang untuk la ilaha illallah gitu atau wajib hanya Allah Allah enggak, tetapi untuk apa ya? Menghindari ketakutan tadi itu sebagian ulama mentalkin dengan Allah Allah gitu. Supaya kalaupun seumpamanya nafasnya pendek atau ini ya dengan mengucapkan lafaz Allah itu kan berarti ada lafal kalimat thayyibah, kalimat baik yang diucapkan gitu. Ya kan? Tapi kalau la ilaha, nah kan kita susah juga. Walaupun ya Allah yang maha mengetahui ya di dalam hati orang yang meninggal tadi. Ya itu. Jadi artinya kalau kita menemukan itu, ya kita nggak perlu mengingkari gitu ya, atau tidak perlu terlalu apa namanya frontal ya, karena ada kemaslahatan yang ingin diambil. Tapi kalau mengikuti hadis-hadis yang insya Allah akan kita baca ini, ya memang perintahnya ya la ilaha illallah gitu. Bahkan nanti kalau nggak salah juga di situ kan disebutkan jangan terlalu banyak gitu. Ada yang la ilaha illallah, la ilaha, jangan terlalu banyak. Karena apa? Karena nanti ya pusing juga orang yang mau meninggal. Oke, tapi kita baca dulu lah kayaknya, Pak Di. Iya, iya, iya. Ya, sambil nanti kayak ngelewat gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menyeru, saksikanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian, ajari mereka dan ingatkan supaya mengucapkan la ilaha illallah. Artinya talqin. Saksikanlah maksudnya datang. Gitu. Maka ada anjuran juga sebelum orang itu meninggal ya kita datang untuk apa terutama anggota keluarga ya yang terdekat. Ya untuk membantu dia supaya dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu. Salah satunya dengan ditalqin. Abu Nuaim Al-Isfahani menyebutkan pula sebuah hadis dari Makhul, dari Makhul. Tulisannya Mim Kaf Ha Waulam Makhul. Dari Ismail bin Iyas, dari Abu Mu'ad Utbah bin Hamid, dari Makhul, dari Wasilah bin Al-Asqa, dari Nabi SAW. Saksikanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, ajari mereka mengucapkan la ilaha illallah dan beri mereka kabar gembira tentang surga. Ini juga sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya ya kan. Jadi ketika orang itu mau meninggal, kita harus ajarkan mereka untuk husnudzon gitu ya. Jangan justru ditakut-takuti, tetapi dibukakan tentang rahmat Allah yang maha luas supaya dia meninggal dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Artinya dia berbaik sangka dengan kemurahan Allah, dengan rahmat Allah, kasih sayang. Nah di sini beri kabar gembira tentang surga karena orang yang bijak sekalipun akan bingung pada saat menghadapi maut itu. Artinya orang yang alim, orang yang soleh, orang yang luar biasa di dunianya ketika meninggal itu juga belum tentu bisa mudah untuk melawan godaan setan. Dan sesungguhnya setan amat dekat dengan manusia pada saat itu. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya melihat malaikat maut adalah lebih berat daripada 1000 kali pukulan pedang. Melihatnya saja gitu ya. Maka tadi disampaikan orang yang bijak, orang yang alim sekalipun, ahli ibadah sekalipun, itu belum tentu bisa selamat. Dan sesungguhnya setan amat dekat. Demi Allah yang mengenai sesungguhnya maut lebih berat daripada malaikat maut lebih berat, melihat malaikat maut lebih berat daripada 1000 kali setan atau pukulan pedang. Dan demi Allah yang menggenggam jiwaku, tidak ada nyawa seorang pun keluar dari dunia ini sebelum tiap-tiap otot-otot tubuhnya merasakan sakit karena upaya malaikat itu mencabut. Ini sudah kita bahas kemarin tentang kengerian atau keadaan sakaratul maut. Beberapa kisah juga sudah kita baca. Oke. Ada judul baru Pak Adi? Mungkin kita begini. Cara mentalkin sama ya. Adi. Pak Adi. Ya. Wah, Bandung dingin kayaknya Bandung ya.
Saya lanjut apa di gilet Pak Adi? Ini hukum dan cara mentalkin ini masih perlu dibahas kan? Iya, nggak apa-apa. Ya, oke, saya baca lanjutan ya. Baik, hukum dan cara mentalkin. Tadi saya mau komentar sebentar yang ini. Silakan Pak Adi. Yang talkin. Pertama maaf agak telat, saya lagi liburan jadi kalau lagi liburan. Gimana nih? Masih di Indonesia? Masih lagi di Bandung. Sedang kedinginan di Bandung tuh. Jadi tadi ya ada ini lah. Kebetulan orang tua saya sakit, jadi ini sempat masuk rumah sakit. Oh ya. Jadi akhirnya pas pergi ke Bandung ya. Saya yang talqin itu Ustaz, tadi kan Pak Adi nanya mengenai yang baca la ilaha illallah. Jadi kan sebenarnya kan perintahnya kan bunyinya talqin la ilaha illallah kan. Iya. Kalaupun misalnya nggak nyampe la ilaha illallah, jadi bisa saja nanti dia dibangkitkan dalam keadaan apa yang terakhir diucapkan. Jadi begitu dibangkitkan bisa saja dia menyebut la ilaha illallah gitu kan. Ujungnya la ilaha illallah. Dan itu yang pertama. Yang kedua, perintahnya kan untuk perintahnya ke kita. Perintah ke kita untuk menemani orang ini, untuk yang menemani orang yang sakaratul maut. Sementara orang yang sakaratul maut ini sendiri kan adalah ujian buat dia, itulah adalah amal-amal dia, keamalan dia dan keimanan dialah yang nanti akan mengantarkan ini. Sementara perintah dari kita mentalkinkan itu membaca la ilaha, dan spesifik itu kata-kata la ilaha. Jadi jangan mencoba-coba merubah-rubahnya, jangan la ilaha illallah. Agak bertentangan dengan ajaran Nabi. Saya melihatnya itu yang begitu. Jadi jangan ngarang gitu. Jadi yang diajarin Rasulullah itu udah the best gitu, karena langsung dari sumbernya. Saya melihatnya begitu. Ya tadi Pak Didi khawatirnya. Salam dari Padang tuh. Senggal-senggal. La ilaha. Ya nanti pas dia dibangkitkan dia nyambung. Oh gitu. Dibangkitkan di akhirat dia menyambung kan. Ya, orang itu akan dibangkitkan pas dia ini kan. Nah, orang meninggal lagi sujud dibangkitkan nanti pas dia lagi sujud di akhirat. Bisa jadi pas dia la ilaha belum selesai, nanti pas dibangkitkan dia sambung la ilaha illallah. Itu aja mungkin ini apa? Ya silakan mentalkin Pak Adi. Ya. Oke. Hukum dan cara mentalkin. Para ulama kita mengatakan bahwa mengajari orang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat tauhid ini merupakan sunnah maksuroh. Tradisi yang dicontohkan dari Nabi yang kemudian dilaksanakan oleh kaum muslimin. Tujuan hal itu agar akhir perkataan yang diucapkan si mayit adalah la ilaha illallah. Dengan demikian diharapkan hidupnya berakhir dengan kebahagiaan dan termasuk golongan yang tercakup dalam keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dinyatakan sahih oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Lain dari itu, orang yang akan meninggal tersebut dapat mengingat bagaimana cara mengusir setan. Karena saat itu setan datang untuk merusak akidahnya, sebagaimana akan diterangkan nanti. Nah, ini ada bab nanti sebenarnya ada setan datang pada saat sakaratul maut. Apabila orang yang akan mati itu sudah dapat mengucapkan kalimat tauhid sekali, maka jangan diulangi supaya dia tidak gelisah atau mengeluh. Para ulama memang tidak suka memperbanyak talqin dan mengulangnya berkali-kali apabila orang yang akan mati itu telah menerima pengajaran tersebut atau telah memahaminya. Ibnu Mubarak umpamanya dia berkata, ajarilah orang yang akan mati mengucapkan la ilaha illallah, dan apabila telah mengucapkan maka biarkan dia udah setelah pokoknya berhasil udah mati belum ajarin lagi gitu kali ya Ustaz ya. Iya, kecuali kalau dia mengucapkan kalimat lain. Kecuali artinya kalau setelah itu kemudian ada ucapan lain, tolong ambilkan air gitu kan semuanya kan.
Saya selesaikan dulu kali ya, mungkin ada di bawah kali ya penjelasan itu. Abu Ya. Muhammad Abdul Haq Atau dia- menjelaskan hal itu karena bila dipaksakan orang yang akan mati itu justru gelisah dan mengeluh. Lalu setan menjadikannya berat untuk mengucapkan kalimat tauhid dan menyebabkan su'ul khotimah. Demikian itu pula yang dianjurkan oleh Ibnu Mubarak, kata Al-Hasan bin Isa. Ibnu Mubarak pernah berkata kepadaku, ajarilah aku mengucapkan syahadat dan jangan ulangi kecuali jika aku mengucapkan perkataan lain. Nah ini Ustaz ya tadi ya. Ya. Maksudnya agar orang yang akan meninggal dunia itu mati dalam keadaan tidak ada suatu apapun di dalam hatinya kecuali la ilaha illallah. Karena yang penting adalah apa yang ada dalam hati. Perbuatan hatilah yang diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala dan yang merupakan penyebab keselamatan. Adapun gerakan lidah tanpa ada landasannya di dalam hati maka tidak berguna dan tidak dianggap adanya. Ya. Nah, di sini juga mungkin sebagian kita ketika mentalkin itu nggak ada jawaban apapun gitu ya. Artinya mayit itu mungkin sebagian sudah benar-benar nggak bisa mengikuti lagi. Dan mungkin sebagian ya hampir-hampir nggak sadarkan diri atau seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan walaupun dia nggak bisa melafalkan secara lisan, dengan kita perdengarkan kalimat tadi itu, di hatinya bisa ngikut. Ini maksudnya. Karena tadi saking beratnya untuk menggerakkan lidah, gitu. Mudah-mudahan hatinya gitu. Maksudnya kita juga supaya nggak kecil hati kalau pengen mentalkin, wah ternyata sampai akhirnya nggak ngikut talkin kita gitu. Nah belum tentu juga, artinya bisa jadi di dalam hatinya itu sebenarnya sudah ngikut. Gitu. Ya kan, artinya ya nggak usah kecil hati kalau kita mentalkin tuh. Terus mayitnya tadi mungkin karena sudah sangat kritis atau seperti apa nggak mengikuti sampai meninggal. Ya mudah-mudahan dengan apa yang dia dengar gitu dalam hatinya mengikuti ya bisa. Ya, masuk dari apa yang disampaikan hadis tadi ya, masuk surga. Karena akhir kalimatnya, akhir katanya la ilaha illallah. Iya tadi ya ini Ustaz ya. Kecuali jika aku ini saya agak bingung nih memahami kalimat ini. Demikian itu pula yang diajarkan oleh Ibnu Mubarak. Kata Al-Hasan bin Isa, Ibnu Mubarak pernah berkata kepadaku, jadilah aku mengucapkan syahadat dan jangan ulangi kecuali jika aku mengucapkan perkataan lain. Nah ini Al-Hasan itu ini semacam wasiat gitu. Wasiat ya. Semacam wasiat. Jadi, itu nanti kalau saya sakaratul maut, talkinkan saya. Gitu maksudnya. Dan dia berbicara kepada sahabatnya Hasan bin Isa. Ya, nah kalau seumpamanya sudah ngucapin, ya udah biarin gitu. Nggak usah diinin lagi. Karena nanti malah bikin lagi. Ya. Kecuali kalau mengucapkan perkataan lain. Tadi ya, kadang orang kalau sakaratul maut ya bisa juga dia masih karena panas minta dilap keringat, air gitu ya, atau minta di air atau minta ini itu ya. Lagi kalau dijeda dengan itu ya talkin lagi dengan harapan ya di akhirnya. Pokoknya targetnya kata yang terakhir la ilaha illallah ya Ustaz ya. Ya kata yang terakhir gitu kan. Itu supaya artinya ada kata kecuali jika aku mengucapkan perkataan lain ini istihadnya sahabat gitu ya, Al-Mubarak ini ya. Iya, makanya disebutkan sebelumnya kan, nggak ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mentalkin itu apakah harus terus-terusan gitu, apakah harus yang sampai ngeyel gitu ya istilahnya. Para ulama memang tidak suka. Tapi para ulama tadi itu dan mengulangnya berkali-kali. Jadi para ulama memakruhkan karena tadi bisa jadi ya kan. Ya kayak kita lah kalau disuruh-suruh terus kan. Aku sudah ngerjain gitu. Masih disuruh juga. Tapi kan kita tidak tahu gitu. Nah maksudnya itu. Makanya nggak ada. Artinya penjelasan lebih rinci dari Nabi SAW nggak ada. Cuman para ulama tadi makruhkan untuk itu karena ditakutkan tadi. Justru mayit tadi dalam keadaan tadi dongkol atau dalam keadaan ya akhirnya ketika dalam keadaan itu dia meninggal ya bisa jadi malah su'ul khotimah naudzubillah ya kan artinya dia meninggal dalam keadaan hatinya tuh nggak redha gitu hatinya masih ada yang ganjel gitu wallahu alam ya itulah
Maka ada dalam agama kita ini ya kadang-kadang nggak dibahas secara detail dari Quran maupun hadis. Nah disitulah peran ulama untuk menjelaskan, untuk memberikan penjabaran gitu. Oke. Saya lanjutkan dikit ya Ustaz. Ya, tafadhol. Tapi untuk melanjutkan ini saya minta bantuan Mas Hasan. Saya katakan dari sini tadi. Saya katakan terkadang talqin bisa dilakukan dengan menyebutkan hadis di sisi seorang alim yang akan meninggal dunia. Saya Seperti katakan yang- ini siapa yang mengatakan? Ya Mas Hasan Penulis. tadi. Atau Yang penulisnya ya? Ya penulisnya berarti Imam Qurtubi. Eh, Maksudnya saya katakan ya. Jadi kan dia tadi menceritakan Hasan, menceritakan Ibnu Mubarak. Nah saya katakan, nah, oh ini tafsirannya Imam Qurtubi. Pendapatnya Imam Qurtubi berarti ya Ustaz? ya dia menjelaskan. Maka dalam buku-buku bahasa Arab itu dulu ada kultu. Aku katakan. Jadi untuk memisahkan antara ini cerita dengan ini pendapat saya gitu. Nanti juga kadang-kadang itu ada setelah menukil perkataan-perkataan, kemudian ada di situ di akhir paragraf tulis intaha. Selesai. Maksudnya selesai tukilan dari, karena kalau menukil agak panjang itu kan nanti kita kadang-kadang agak bingung antara ini masih masuk nukilan apa sudah pendapat penulis kan gitu. Maka kadang-kadang ketika saya membaca kitab-kitab ulama zaman dulu itu luar biasa ternyata. Mereka tuh sudah pakai kaidah penulisan ilmiah yang luar biasa. Footnote gitu ya? Ya memang nggak footnote sih, tapi amanah ilmiah itu, amanah kejujuran intelektualnya itu benar-benar Ya. dijaga Ini betul. Saya atau pendapat orang? Nah ini pendapat saya atau pendapat orang gitu. Bahkan di mukadimah kadang-kadang sudah disampaikan ini pendapat ini saya ambil dari sini, saya mengambil ini, saya merangkum sekian, saya menyanyi kayak gitu. Jadi benar-benar kayak ya itulah keberkahan ilmu mereka juga dari situ ya, karena benar-benar jujur gitu. Nah, termasuk kayak gini, kultu, aku katakan maksudnya ini sudah pendapat saya. Nah kadang-kadang tukilan agak panjang yang ditukil ya, dan pendapat ditukil agak panjang, itu nanti di ujung tulis intah, selesai tukilan ini. Nah ini menurut pendapat saya. Gitu. Itu kalau sekarang aja penulis-penulis sekarang itu banyak yang nggak menggunakan kaidah itu ya kan. Kita anggaplah sekarang itu kaidah ilmiahnya mungkin dianggap semakin canggih, tapi ya ternyata sehingga unsur-unsur plagiasi untuk sekarang ini ya sangat mudah. Lagi ngambil dari Apa itu MHS? Menurut hemat saya, Alenia ini, Alenia. Udah lama nggak dengar kata Alenia? Alenia. Siapa yang dulu ngomong Alenia itu? Pak Adi ya. Paragraf Alenia. Ya. Alenia. Oke, silakan Mas Hasan. Ya, seperti yang diceritakan oleh Abu Nuaim bahwa ketika Abu Zur'ah akan meninggal dunia, di sisinya ada Abu Hatim, Muhammad bin Salamah, Al-Munzir bin Syadzan, dan sejumlah ulama lainnya. Mereka menyebutkan hadis tentang talqin, tapi kemudian mereka malu kepada Abu Zur'ah. Mula-mula mereka berkata, marilah kita saling mengingat hadis. Maka berkatalah Muhammad bin Salamah telah bercerita kepada kami Ad-Dahak bin Mahlad dari Abu Asim, dari Abu Far, dari Solih bin Abu Gharib, tapi tidak diteruskan. Maka berkata pula Abu Hatim telah bercerita kepada kami Bandar dari Abu Asim, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Solih bin Abu Gharib, tapi tidak dia teruskan juga. Sementara yang lain diam saja. Ya. Jadi di antara kecintaan ulama kita dulu terhadap ilmu hadis sampai di akhir hayat pun masih ingin mendengar hadis. Bahkan sponsor. Bahkan ada juga yang di akhir hayatnya itu masih sempat untuk, saya lupa nama ulamanya itu. Ada di buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah.
Judulnya Qimatuz Zaman Indal Ulama, berharganya waktu bagi para ulama. Itu sebagian ulama itu di akhir hayat itu masih menanyakan tentang pertanyaan yang ditanya. Artinya masih ada nggak pertanyaan yang harus saya jawab gitu sebelum saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena dengan satu jawaban yang disampaikan bisa menyelamatkan, bisa ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang gitu ya yang mencari jawaban. Jadi bisa jadi tabungan amal yang luar biasa. Nah, maka di sini disebutkan ya, saya katakan maksudnya Imam Qurtubi terkadang talqin bisa dilakukan dengan menyebutkan hadis dari sisi yang meninggal dunia. Jadi dengan membacakan hadis. Ya, karena hadis juga perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang mulia. Wallahu alam ya. Alhamdulillah ya, ini amalan sebagian dari ulama. Ini maksudnya apa sih, Ustaz? Gimana? Bukan mentalkinnya dengan membaca hadis gitu ya? Iya, jadi kalau semuanya Pak Adi mau belajar ke saya kan, belajar hadis, ngambil hadis. Kan untuk mengikuti. Diceritakan kepada saya dari fulan, diceritakan kepada saya dari fulan ya kan? Baca hadis kan begitu. Kalau antum belajar hadis kan gitu ya. Kemudian nanti hadisnya innamal a'malu binniyat, antum bacakan innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, innamal likulli, kayak gitu. Jadi kayak ngajarin Quran, ngajarin hadis. Nah, ulama-ulama dulu kan belajar hadis begitu. Jadi dari syekh ya dibacakan begitu. Kemudian nanti diijazahkan, dikasih ya ijazah, kemudian dia bisa meriwayatkan. Nah, ini ya saking cintanya kepada ilmu sampai tadi dibacakan, diceritakan kepada kami sih ya. Nanti diikuti gitu. Tapi nggak sampai akhir. Ya artinya kalau menurut saya sih ini maksudnya nggak sampai akhir penceritaannya gitu. Jadi wallah alam apakah ini tidak diteruskan lafalnya sampai hadis ini kan namanya sanad ya. Menceritakan kepadaku si A, menceritakan kepadaku si B, menceritakan kepada B. Kemudian apa matan, ada matan. Setelah sanad kemudian matan. Matannya ya tadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Itu untuk matannya. Tadi kan belum sampai matan baru menyebutkan nama-nama. Ya, nah, ulama-ulama kita dulu ya memang gitu diajarin sehingga mereka juga menghafal hadis beserta dengan nama-nama perawi. Imam Bukhari itu hadis Bukhari, Sahih Bukhari itu kan sekitar ya mungkin 4 sampai 6.000 kalau nggak salah, 6.000 dengan beberapa pengulangan. Nah, itu matan plus sanadnya gitu. Jadi bukan, kalau kita kan ngafalnya ya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru syatrul iman. Itu kan kola siapa gitu. Kadang-kadang perawinya aja kita nggak tahu gitu. Itu hadis riwayat Bukhari apa riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud. Browsing dulu baru nemu, buka kitab dulu baru nemu. Kalau ulama zaman dulu kan jadi nama-nama itu jadi hafal. Sehingga kalau nggak salah si Imam Bukhari itu hafal sampai 100.000 hadis. Dengan sanad plus matannya terus yang dianggap jalurnya itu paling sahih ya, nggak ada masalah, kemudian dimasukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, saking kecinta mereka terhadap ilmu dari sampai di akhir pun mereka masih ingin gitu ya ditalkin dengan bacakan hadis. Maka ada juga yang tadi saya sampaikan itu yang sampai ingin ketika di akhir hayatnya itu ingin menjawab pertanyaan. Ya, kalau sebagai seorang mufti masih ada nggak pertanyaannya? Kira-kira diajukan ke saya. Dijawab. Lupa saya kisahnya itu ulama siapa ada. Dan setelah dia jawab itu, ya kemudian dia meninggal. Tetapi ya kita juga perlu sampaikan bahwasanya orang yang ketika meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah itu bukan berarti otomatis tidak baik gitu. Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang akhir kalimat yang terucap sebelum dia meninggal itu la ilaha illallah berhak masuk surga. Tapi bukan berarti orang yang meninggal tanpa mengucapkan la ilaha illallah di akhirnya itu bukan berarti nggak baik gitu. Ya potensi untuk baiknya tetap ada. Ya. Walaupun kita nggak tahu juga apakah dia juga nggak baik. Ya. Nah maka ketika orang mengkaji hadis ini ya walaupun dia nggak mengucapkan la ilaha illallah, ya mudah-mudahan di akhir hayatnya baik karena khidmah untuk ilmu. Dan juga dengan hadis yang disampaikan ya
tadi perkataan Rasulullah, ajaran Rasulullah itu terjaga gitu. Kalau sampai meninggal kemudian ada hadis yang masih tersimpan, belum disampaikan, berarti ada sebagian dari agama ini yang bisa jadi tersembunyi karena hadisnya tersimpan, ya kan, belum disampaikan gitu. Sehingga sebelum meninggal pokoknya semua yang saya hafal semua ini saya sampaikan hadisnya. Oke, agak panjang kayaknya. Silakan kembali ke dia Pak Mas Hasan. Mas Hasan dilanjut Mas Hasan. Oke. Maka berkatalah Abu Zur'ah, meski sedang dalam keadaan nazar, dicabut nyawanya, telah bercerita kepada kami Abu Hasim dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Solih bin Abu Gharib, dari Kasir bin Murrah al-Hadrami, dari Mu'az bin Jabal. Dia berkata, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Menurut riwayat lain, maka Allah mengharapkan dia masuk neraka. Sesudah itu Abu Zur'ah. Sebelum itu, nah di sini kan hadisnya itu hadis la ilaha illallah. Jadi hadis, jadi di akhir hayat itu kan dianjurkan la ilaha illallah. Nah ada sebagian ulama tadi di akhir kehidupannya tadi sebelum dia meninggal itu dia ingin ditalqin dengan hadis. Nah hadis itu adalah hadis yang berkaitan dengan ini. Jadi hadis yang mengatakan, hadis ini kan hadis nih, barang siapa yang perkataannya la ilaha illallah, akhir perkataan la ilaha illallah, dia masuk surga, itu kan hadis gitu. Nah ulama ini ingin ditalqin dengan hadis itu, sehingga bisa jadi dia dapat dua kebaikan. Kebaikan pertama, dia menjaga ilmu. Kebaikan yang kedua, dia menyampaikan ilmu, karena ilmu tadi ada hadis yang tersampaikan. Kebaikan yang ketiga, kalau dia sempat membaca, berarti kan di akhir kalimatnya juga la ilaha illallah ya. Soalnya kan yang mengucapkan telah bercerita kepada kami Abu Hasim, ini Abu Zur'ah ini, Ustaz. Ya, maka berkata Abu Zur'ah, meski sedang dalam keadaan nazar dicabut, telah bercerita kepada kami Abu Hasim. Jadi beliau baca. Yang diomongin Abu Zur'ah ini ya ini dia yang diomongin ini sebenarnya ada tanda petik dua gitu. Ini mulai dari telah ini, Ustaz ya? Ya. Zur'ah ini ketika sedang dalam keadaan nazar, dia mengatakan telah bercerita kepada kami. Nah, hadisnya yang ini mengucapkan bukan kita yang menceritakan pada bukan sahabat yang mengucapkan ke Abu Zur'ah, tapi Abu Zur'ah yang sedang nazar inilah yang meriwayatkan. Nah, Abu Zur'ah yang sedang nazar ini dia baca itu. Sesudah itu Abu Zur'ah pun mengembuskan nafas terakhirnya, kan? Nah, dia dapat beberapa kebaikan. Kebaikan pertama, dia menjaga ilmu tadi. Yang kedua, dia menyampaikan ilmu kepada orang yang sekitaran situ mendengar. Kebaikan yang ketiga, dia sempat mengucapkan la ilaha illallah juga karena menyampaikan hadis tadi, yang di dalam hadis itu ada lafal la ilaha illallah, kan gitu ya. Barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Kemudian meninggal. Berarti kan ada ucapan la ilaha illallah. Dia menyampaikan ilmu sekaligus dia juga menyampaikan mengucapkan lafal la ilaha illallah. Wallahu a'lam ya, hal itu dan saking cintanya ulama kita dulu terhadap ilmu, ya, ilmu hadis, ilmu Ustaz, supaya jelas saja mau tanya gitu. Itu cukup membaca la ilaha illallah apa diteruskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ya. Kalau hadis-hadis yang tadi kita baca itu mengatakan la ilaha illallah. Tapi ada sebagian ulama tadi yang menyebutkan kalimat syahadat. Ya, kayak yang tadi Pak Adi yang baca. Atas tadi ya, kalimat tauhid. Ada ya? Tapi enggak ada. Kayak ingat enggak tadi Pak Adi? Ya? Ada ya? Jadi ada. Lebih banyak hadis yang tahlil daripada yang syahadat kalau misalnya. Syahadat tadi. Tapi dua-duanya kalau syahadat berarti dia lebih panjang dan sudah masuk juga bagian dari bagian dari la ilaha illallahnya itu masuk. Tapi Allah alam di buku ini kayaknya nggak tahu nanti kita di sini la ilaha illallah doang sih, Ustaz. La ilaha illallah saja ya. Tadi yang giliran Pak Adi tadi ada. Tapi itu ulama, ada pendapat ulama gitu kayaknya. Dia ingin ditalkin dengan kalimat syahadat. Tapi kalau hadis-hadis Nabi kayaknya sih
La ilaha illallah. Sebenarnya la ilaha illallah itu syahadat, Rasul. Ustaz? Yang asyhadu anna Muhammadar syahadatain. Kalimat syahadat. Ini Kalau sekali. kalau Kita syahadatain mengucapkan dua-duanya. Kalau kalimat syahadat tauhid saja satu. sekali. Halaman berapa tadi? Oh iya. Tadi Kalimat tauhid di sini sebutnya saat yang tadi saya baca. Enggak, ada syahadat. Yang Pak Adi baca banget tuh syahadat tadi. Iya, ada tadi kayaknya. Tapi enggak kemana gitu ya. Kalau syahadat berarti harus ada kata asyhadu. Kalau tauhid sudah cukup. Dari tadi istilahnya bukan syahadat, kalimat tauhid. Syahadat ada ya Pak Didi ya? Ada. Saya ingat itu ada dua ini memang. Dan kuis nih Pak Adi. Kalau Rasulullah sendiri baca apa itu Pak? Yang kata terakhir Rasulullah. Ini kuis buat Pak Adi. Umatku. Umati. Bukan, salah. Mas Andri salah. Siapa lagi yang berani? Kita baca kayaknya. Ila rafiqil a'la. Rafiqil a'la. Tadi Pak Adi ada dibaca. Iya, pas baca. Atau Pak Adi atau Mas Hasan syahadat, kira aku mengucapkan syahadat. Ini rok ini tadi. Dan ya, jangan kan? ulangi kecuali jika aku mengucapkan perkataan lain. Nah, berarti kalau syahadat itu berarti ada kata asyhadunya gitu. Jadi asyhadu Allah. Baik itu syahadat satu atau syahadat dua. Tapi kadang-kadang syahadat dua itu juga disebutkan dengan kata syahadat, kan? Mengucapkan kalimat syahadat, gitu. Membimbing kalimat syahadat ya tetap dua. Kalau ditambah dengan asyhadu, ya kalau ngikutin, jadi ya semuanya itu ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau mau benar-benar sesuai dengan hadis Nabi SAW sih, la ilaha illallah gitu. Intinya sih kalau menurut saya, wallahu alam, ya penegasan bahwasanya Tuhan kita itu Allah gitu. Di akhir tuh kita menegaskan bahwasanya Tuhan kita itu Allah itu dengan redaksi mungkin juga ada hikmahnya Ustaz, karena kalau menyebutkan la ilaha illallah itu bibir kita nggak bergerak, maksudnya lebih mudah mungkin ya, mungkin dalam keadaan orang lagi sakaratul maut kan susah berbicara, mungkin juga Allah ngasihnya mudah supaya mudah diucapkan, bibir kita tuh nggak bergerak sama sekali kalau la ilaha illallah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah itu kan panjang, masih agak panjang ya. Ya Allah alam, mungkin itu di antara hikmahnya kenapa Rasulullah dalam riwayat-riwayatnya itu hanya mengatakan la ilaha illallah gitu kan. Cuma lisan aja, cuma lidah aja yang bergerak itu. Nah, iya betul, bibir nggak bergerak. Ya kalau semuanya sebagian orang ya yang kira-kira masih sempat semuanya gitu, semuanya ya. Artinya kan sakaratul maut kan beda-beda, kita kemarin sudah singgung. Dan sebagian mungkin sempat mengucapkan itu ya asyhadu alla ilaha illallah. Ada sebagiannya sakaratul mautnya memang benar-benar nggak bisa, bahkan untuk ngomong lagi nggak bisa gitu, udah hampir kayak orang nggak sadar. Tapi ada sebagian yang masih bisa ngomong, seperti ya Umar bin Khattab ketika ditusuk. Ya ketika mau meninggal ya masih ngomong juga gitu. Dengan dengan malah kalau Umar bin Khattab ngobrol dia malah. Ya makanya artinya dalam keadaan sakaratul maut masih bisa ngomong, berarti untuk syahadat kan lebih ringan insyaallah gitu ya. Ya. Beda kelasnya Ustaz. Wallahu alam. Ya, maksud saya mungkin bisa kita tarik semacam benang merah itu, yang penting penegasan bahwasanya di akhir hayat kita itu kita menuhankan Allah, tidak menuhankan yang lain, karena itulah inti dari ajaran agama ini adalah tauhid. Oke. Sekalian ini sekali-sekali yang bacain dari Jawa nih, yang dari Abu Dhabi, Mas Andi dibantu meneruskan bacanya dan diriwayatkan ini. Harus di-unmute dulu kali ya. Oh iya, masih di-unmute. Iya. Ya. Bismillah. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Syubrumah, dia berkata,
saya bersama Amir Asy-Sya'bi menjenguk seseorang yang sedang sakit. Kami dapati orang itu sangat menderita dan di sisinya ada seseorang yang mengajarinya membaca syahadat la ilaha illallah. Dia mengajarinya seperti itu banyak-banyak. Maka Asy-Sya'bi menegurnya. Kasihanilah dia. Tiba-tiba orang yang sakit itu berkata, kamu ajariku atau tidak, sesungguhnya aku tak pernah berhenti mengucapkannya. Bahkan dia kemudian membacakan. Dan Allah membuat mereka selalu mengucapkan kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Surat Al-Fat 26. Berarti poin dari ini adalah tadi yang ikut ke belakangnya tadi, jangan maksa gitu ya, jangan maksa, jangan banyak-banyak. Wes ngerti ya itu ya istilahnya. Iya. Malah ngasih ceramah dia coba. Malah ngasih ceramah. Iya. Udah tahu saya. Nah ini yang setelahnya nih kayaknya malah lebih ini lagi. Udah tahu saya. Setelahnya ini malah. Nggak sampai ke level sombong ya Ustaz. Kalau ya Allah. Sesungguhnya aku tak pernah berhenti mengucapkannya. Kan itu dia kan ngasih tahu fakta. Ya tadi karena orang tadi itu kan ya mungkin kayak ngeyel tadi loh Pak. Kan poinnya itu nggak boleh mentalkin tapi jangan kayak ngeyel sering la ilaha kan gitu. Kan jadi orang juga. Nah, kan ya kayak kita udah bisa ini diajarin kan. Sudah tahu sih. Kan gitu kan berarti sombong tapi ngasih tahu udah tahu. Ini ada yang lain ini, yang bawahnya ini lebih ini lagi. Lanjut, Pak Andri. Silakan Pak Andri. Asy-Sya'bi menutup dialog. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan teman kita ini. Ketika Al-Junaid akan meninggal, seseorang berkata kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Al-Junaid menjawab, aku tak pernah melupakannya, aku selalu menyebutnya. Iya, aku selalu nyebutnya ya, nggak usah diajarin gitu, nggak usah ditargim ya sama dengan itu. Ya, silakan. Saya katakan bagaimanapun orang yang akan mati harus diajari dan diingatkan mengucapkan syahadat, meskipun dia sangat sadar. Karena Abu Nu'aim Al-Hafiz pun menyebutkan sebuah hadis dari Makhlum dari Al-Asqa dari Nabi SAW. Saksikanlah orang-orang yang akan meninggal dunia dan ajari mereka mengucapkan la ilaha illallah dan beri dia kabar gembira tentang surga. Karena orang lelaki dan perempuan yang bijak sekalipun akan bingung ketika menghadapi kematian itu. Dan sesungguhnya setan amat dekat dengan manusia pada saat itu. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya melihat malaikat maut itu lebih berat daripada 1000 kali pukulan pedang. Dan demi Allah yang menggenggam jiwaku, takkan keluar nyawa seorang pun dari dunia ini sebelum setiap anggota tubuhnya merasa sakit atas upaya malaikat itu untuk mencabut nyawa. Nah ini qultu saya katakan berarti Imam Qurtubi. Jadi setelah menyebutkan ada sebagian ulama yang ketika ditalqin saya sudah bisa istilahnya atau saya nggak pernah ninggalin itu. Jadi saya selalu mengucapkan. Seakan-akan kita bisa berkesimpulan ada sebagian orang tuh nggak perlu ditalkin gitu kan, karena ini ulama usul ini nggak perlu ditalkin gitu kan. Tapi Imam Qurtubi ingin mengatakan tetap sebaik apapun kita upayakan untuk mentalkin kan gitu ya. Artinya sebaik apapun orang itu, sehebat apapun orang itu, kita upayakan untuk tetap mentalkin. Nah itu kata Imam Qurtubi ya. Jadi beliau ingin sedikit penjelasan gitu ya, supaya tidak kita berkesimpulan ada sebagian orang itu yang nggak perlu ditalkin. Sudah ahli, sudah alim gitu ya. Ya, sudah alim, sudah perlulah kita ajarin. Sudah ahli ibadah, ahli ketaatan kan. Ahli ibadah gitu ya. Tapi tetap artinya ya. Tapi tetap perlu juga karena tadi kita. Karena perintahnya buat kita, buat yang hidup. Tapi jangan ini juga, kasihanilah dia, nanti jadi gitu. Dia mengajari. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Ya intinya pertengahan, ya kan? Sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Jadi ya nggak sampai sama sekali, bukan tidak sama sekali, juga jangan terlalu banyak.
Nah, kalau ini Ustaz, kalau ini kan ketika Aljuni akan meninggal, seorang berkata, ucapkanlah. Lalu menjawab ini, dia bukan mengucapkan la ilaha illallah, tapi aku tidak pernah melupakannya, aku selalu menyebutnya. Nah, ini kan Setelah itu kemudian meninggal gitu. Ya, nah habis itu dia ngomong terus la ilaha illallah. iya. Tapi kenapa harus jawab itu? Ya mungkin capek disuruh terus. Ucapkanlah la ilaha illallah, ayo. Udah dari tadi. Udah. Habis udah meninggal gitu ya. Nggak Itu sempat kan lain-lain. itu kembali ke Hati itu tadi. ada dua, setiap kali kata-kata itu kan ada yang istilahnya kontekstual, ada yang tekstual. Kalau orang yang tekstual itu dia melihat siapa yang kata-katanya terakhir menyebut la ilaha illallah maka masuk surga. Jadi dia mengambilnya teksnya. Ada yang mengambilnya secara kontekstual. Pada dasarnya dia sudah mengucapkan itu ya berarti dia udah cukup gitu. Walaupun nanti ada kata-kata lain setelahnya itu tidak konteksnya itu gitu, bukan tekstualnya. Gitu. Yang penting dalam hatinya sama dengan ini Ustaz jangan sholat asar sebelum di Banu Quraizoh, ya kan? Itu teksnya gitu, tapi ada sahabat yang menafsirkan konteksnya. Konteksnya ya buru-buru gitu. Teksnya ya jangan. Jadi ada teks, ada konteks. Jadi ada yang sangat scripture, sangat tekstual, ada yang melihatnya dari sisi kontekstual. Kalau yang para imam ini yang Abdullah bin Mubarak dan seterusnya, dia melihatnya secara kontekstual. Makanya dia ngobrol yang lain karena dia udah baca la ilaha illallah. Jadi pemahamannya seperti itu. Kalau Nabi Yakub alaihissalam sebelum meninggal kan dia malah nanya anaknya, bukan dia ditalkinin, malah dia nanya ke anaknya. Nanti kalian sembah siapa setelah aku pergi? Kan dia malah menasihati anaknya. Jadi secara kontekstual bisa tidak, secara tekstual juga bisa. Mungkin itu. Nah, ini kalau kontekstual itu spiritnya gitu. Ya. Wallahu a'lam. Dilanjut Mas Jirjis kayaknya nih, tadi saya lihat ada Mas Jirjis. Oh iya, saya kangen Mas Yesus sudah lama. Iya nih, udah pakai kopi berarti siap bantu nih. Oke, lanjut. Sudah 2 minggu saya nggak ketemu. Sampai mana Pak? Dari Abu Hurairah nih. Sampai mana? Sampai besok. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, malaikat maut datang kepada seorang laki-laki. Nabi melanjutkan, lalu malaikat maut itu memeriksa ke dalam hati orang itu. Maka tidak dia temukan apa-apa di sana. Lalu dia buka kedua rahang orang itu, maka dia dapati lidahnya menempel pada langit-langit mulutnya. Rupanya orang itu sedang mengucapkan illallah. Maka diampunilah dia berkat kalimat ikhlas itu. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunia lengkap dengan isnadnya dalam kitab Al-Muqtadirin. Dan At-Tabarani telah mengeluarkan hadis yang semakna dengannya. Sebagaimana yang akan diterangkan nanti pada akhir bab surga, insya Allah ta'ala. Oke, di sini ada kalimat ikhlas. Ini maksudnya apa? Maka diampunilah dia berkat kalimat ikhlas itu. Berarti kalimat la ilaha illallah. Iya, jadi kalimat la ilaha illallah dianggap sebagai ikhlas. Selain disebut kalimat tauhid juga kalimat ikhlas. Ikhlas. Jadi karena surat Al-Ikhlas itu surat yang mengesahkan Allah, ya kan? Ikhlas itu artinya menjernihkan, membersihkan, memurnikan. Nah, kalimat ikhlas itu adalah ya tadi kalimat yang dia ucapkan tadi untuk menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa, Allah satu-satunya Tuhan. Gitu. Nah, padahal lidahnya belum selesai, baru nyangkut di di langit. Nah, nanti pas dia dibangkitkan itu baru nyambung. Ada kaitannya. Itu Ustaz, kalau maksudnya diampuni,
itu apakah berarti selamat dari siksa kubur dan siksa neraka sekaligus? Kalau gimana? Kalau diselamatkan tadi ya? Iya itu kan tadi kalau bilang kalau akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah kan jadi diampuni kan gitu kan. Nah diampuni ini maksudnya dari semua dosa terus selamat dari siksa kubur dan siksa neraka juga bagaimana? Nah, wallahu a'lam. Nah, kita tidak tahu juga apakah maksudnya diampuni itu kemudian dia kemudian tanpa hisab langsung masuk gitu ya. Karena selain kalimat la ilaha illallah juga banyak amalan-amalan yang lain yang membuat seseorang itu juga diampuni gitu ya. Artinya kan banyak amalan-amalan yang lain yang ketika orang mengamalkan itu diampuni dosanya, kan ininya kan gitu ya. Nah, apakah dengan diampuni itu kemudian dia bebas dari azab kubur, atau pengampunan itu meringankan azab kubur gitu. Atau ampunan itu adalah ampunan dari dosa-dosa kecil, ini kan kita nggak tahu diampuni karena dosa ini dosa besar. Kalau dosa kepada Allah kemungkinan besar diampuni, tapi dosa kepada manusia, artinya apakah pengampunan dosa itu juga menyangkut dengan dosa kepada manusia yang lain. Artinya kalau orang punya hutang kemudian memang dia nggak bayar, akhir kalimatnya la ilaha illallah, apakah kemudian utang itu dianggap lunas gitu? Artinya dosa kepada manusia kan, makanya nih. Jadi ya di situ nggak ada keterangan secara lebih detail kan, lebih lanjut kan. Ya apakah yang diampuni itu semua dosanya atau dosa-dosa yang memungkinkan untuk diampuni karena berkaitan dengan Allah gitu ya. Sementara dosa-dosa dengan manusia ya mau tidak mau harus ada keridhaan hati dari manusia juga. Tapi paling tidak ya ada lah gitu. Ada sesuatu yang dihilangkan dari kita. Baik itu dosa kecil ataupun sebagian dari dosa kecil ya gitu ya. Ada yang diampuni. Jadi kalau semuanya pun hukumannya berat itu ada keringanannya. Kalau seumpamanya. Nah, kalau seumpamanya memang dengan rahmannya Allah benar-benar tanpa hisab gitu kan. Ya mudah-mudahan. Begitu mungkin Pak. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Adi. Pak Adi dia lagi megang 2 channel. Tahu aja. Oke, Mas Isis bisa dibantu lanjutannya. Ada lainnya saat menghadiri orang mati. Ada pada lainnya saat menghadiri orang mati. Pada bab ini diterangkan larangan bercanda atas siapapun yang menghadiri orang yang akan meninggal dunia, dan dianjurkan supaya berkata yang baik-baik. Begitu pula diterangkan tata cara mendoakan si mayit apabila dia benar-benar telah meninggal dan cara memejamkan matanya. Doa dan perkataan di sisi mayit. Muslim telah meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kamu sekalian menjenguk orang sakit atau orang mati, maka berkatalah yang baik-baik, karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang kamu katakan. Masih kata Ummu Salamah, maka setelah Abu Salamah meninggal dunia, saya datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu saya katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Maka ucapkanlah, ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Ummu Salamah melanjutkan riwayatnya, maka saya pun mengucapkan doa itu. Dan ternyata Allah memberi ganti kepadaku orang yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Ummu Salamah ini dulu suaminya namanya Abu Salamah. Kemudian setelah meninggal Rasulullah menikahi. Nah, itu tadi ya artinya apa yang diucapkan ketika orang meninggal itu diaminkan oleh malaikat. Kan Rasulullah memerintahkan baca doa nih. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dia. Kemudian berilah ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dan ternyata benar gitu, dikasih ganti Rasulullah hanya jauh lebih baik kan gitu daripada Abu Salamah. Nah Rasulullah kemudian ya Ummu Salamah kemudian nantinya menjadi
istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti doa itu benar-benar mujarab gitu ya. Oke. Jadi Lanjut, salah satu lanjut. Pak Hatum. Lanjut lagi nih. Lanjut Pak Adi. Kuis lagi Pak Adi. Pak Adi siapa? Salamah Pak Adi. Apa? Pak Adi. Istri Rasulullah. Masya Allah. Sebelumnya adalah istrinya Abu Salamah. Yeah. Oke. Lanjut. Dan dari Ummu Salamah pula dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Abu Salamah. Waktu itu matanya tampak terbuka. Maka beliau memejamkannya, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya apabila ruh itu dicabut, ia diikuti oleh mata. Maka terdengarlah suara gaduh dari beberapa orang keluarga Abu Salamah, sehingga beliau bersabda, janganlah kamu mendoakan sesama diri kamu sekalian kecuali yang baik-baik, karena para malaikat mengamini apa yang kamu katakan. Kemudian beliau berdoa yang artinya, ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Angkatlah derajatnya ke dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Gantilah dia pada keluarga yang ditinggalkannya di antara orang-orang yang masih hidup. Ampunilah kami dan dia, ya Tuhan sekalian alam. Lapangkanlah kuburnya dan terangilah dia di sana. Ya. Ini Jadi beliau bab, ini siapa nih? bab yang kita baca ini, kalau judul panjangnya, tadi apa judul panjangnya? Judul panjangnya itu Dan perkataan di sisi mayit. doa perkataan di sisi mayit ya. Ya. Jadi kalau bahasa Arabnya sebentar saya bacakan ya. Babnya babu man hadharal mayyita fala yalghu wal yatakallam bi khair. Bab tentang orang yang mendatangi, artinya ketika dalam keadaan di sekitar orang yang meninggal, maka jangan main-main, jangan bergurau. Hendaklah berkata yang baik. Dan bab tentang doa yang dibaca seseorang ketika melihat orang yang meninggal dan ketika memejamkan matanya. Maka di sini kan ya hadis yang terakhir tadi kan, di mana Nabi SAW mengajarkan. Jadi ketika Abu Salamah itu matanya terbuka, kemudian Rasulullah SAW menutup matanya dengan mengucapkan Allah maghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiin wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Maka kalau kita mau mengikuti doa ini ketika kita memejamkan mata orang yang meninggal atau ketika kita mendatangi takziah pertama ya kepada orang yang meninggal, tinggal ganti nama maghfir li Abi Salamah, berarti ganti Allah maghfir li siapa? Warfa' darajatahu fil mahdiin, angkat derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Khlufu fi aqibihi fil ghabirin. Kemudian waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya ya bahasa Indonesianya ini, gantilah dia pada keluarga yang ditinggalkan di antara orang-orang yang masih hidup. Artinya ketika kita datang bertakziah itu kadang-kadang orang kan nggak tahu mau ngapain. Kan? Kalau ada pas orang meninggal itu kan datang mau ngapain, ya kan? Ya. Kalau orang Indonesia tahu, Ustaz. Orang Indonesia dia baik. Gimana? Doa untuk kalau kita ada di WA grup nih, innalillahi sudah ini doanya ini ya. Boleh aja, nggak apa-apa. Iya. Jadi template baru kan ini. Iya, ini kan. Cuman nggak populer karena memang nggak banyak yang membaca. Iya. Yang populer itu di Indonesia itu Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu ya itu tidak. Kalau dalilnya ini membaca Allah maghfirli wa fi wafiyah atau Allah maghfirli Abu Salamah, Allah maghfirli Adi Kurnia misalnya. Udah meninggal. Iya. Jadi ketika ada hadisnya ketika Rasulullah membaca doa, ada orang yang meninggal, Rasulullah bacaan doa itu kan doa itu hampir sama dengan doanya sholat jenazah itu. Ya mandikan dengan air, beri ganti rumahnya, ganti keluarganya, berikan ampuni dosanya, terima amalnya. Itu lebih dahsyat doanya daripada Al-Fatihah. Ya ini bagus juga ini kan. Nah nanti bisa Pak Adi memulai, ya kan? Ya. Jadi ketika ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un langsung share.
Oh, Ya. ini doanya. Nanti pasti banyak yang nanya. Kalau nanya Apa suruh ikut dalilnya? ngaji Itu gitu. pasti Ya. dalilnya Hadisnya hadiri sebenarnya kita setiap lihat hari hadisnya Jumat. sahih kan nih. Sahih Muslim. Oh, sahih. Oh, Sahih Muslim. Wah, Pak Adi dari mana nih buat ajaran baru? Makanya ngaji dong. Gitu. Dari Ya. Ustadz. Dari Imam Qurtubi. Oh, jadi ini berarti ini tetanggaan ya, Ustaz? Ini apa Rasulullah berarti pas ketika Abu Salamah meninggal ini ya Rasulullah datang ya pada saat itu ya berarti. Iya, datang. Tapi kan belum tentu tetanggaan. Jadi kemudian beliau menutup matanya tampak terbuka. Berarti sudah meninggal ya, bukan mentalkin kan? Bukan. Enggak, ini sudah beda bab kan? Enggak, iya, ini sudah beda adab untuk orang meninggal. Ada mendatangi orang yang meninggal. Ya, artinya Rasulullah sudah datang ketika Abu Salamah sudah kemudian nggak tahu dulu ada pengumuman pakai toa pada. Nanti Anda mikirnya begitu. Kenapa, Ustaz? Ya, ada pengumuman toa pada gitu. Ya. Ini jadi memejamkan matanya, kemudian itu kan hadisnya keluar ini, diikuti oleh matanya. Kenapa matanya mendeli itu mengikuti roh itu kan? Tapi ini ada satu tuntunannya memejamkan, menutup matanya ya berarti ya. Berarti yang lain juga belum ada yang nutup matanya ya di antara situ ya. Kemudian suara gaduh dari beberapa orang keluarga, terus akhirnya muncul ini ya, hadis ini ya Rasulullah ya. Ya, artinya ya kadang-kadang itu kan tanpa sadar kita sebagai keluarga ya kan mengucapkan kata-kata yang ya itu tadi. Gaduh ya. Matilah itulah kan ya. Aduh, gimana? Apa nangis-nangis gitu enggak? Berarti enggak. Iya. Maka Rasul mengatakan ya itu tadi. Di antara adab ini kan Rasul ngajarin adab. Kita ini kan doa ini nih kalau ada innalillahi nanti. Coba. Screenshot lah ya. Screenshot. Enggak kan ini Abu Salamah nanti siapa yang meninggal? Pak Amir. Kok yang dia Abu Salamah? kan tinggal diedit. Atau ganti Allahumma fir aja boleh. Iya. Pakai kata ganti orang ketiga. Allahumma fir gitu. Ya, langsung ini ya. Ya Allah ampunilah dia, angkatlah derajatnya gitu ya. Makanya ngaji gitu. Jadi ampunilah kami dan dia. Oh, ikut numpang doa kita ya. Ampunilah kami dan ada lagi. Oke. Ini orang yang dianjurkan menghadiri orang mati. Mas Aditya bisa bantu baca, Mas Aditya? Yap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang dianjurkan menghadiri orang mati. Para ulama kita memberi penjelasan bahwa sabda Nabi, apabila kamu sekalian menjenguk orang sakit atau orang mati, maka berkatalah yang baik-baik. Adalah suruhan yang bersifat anjuran dan pengajaran tentang apa yang patut diucapkan di sisi orang sakit atau mayit. Di samping itu, merupakan pemberitahuan bahwa malaikat mengamini doa di sana. Oleh karena itu, para ulama menganjurkan agar seorang yang mengembuskan nafasnya yang terakhir hendaknya dihadiri oleh orang-orang yang saleh, yang gemar melakukan kebaikan. Tujuannya agar mereka itu mengingatkannya kepada Allah, mendoakannya, dan mendoakan keluarga yang ditinggalkannya. Di samping itu, mereka juga berkata yang baik-baik. Mereka juga akan berkata yang baik-baik. Dengan demikian, berhimpunlah antara doa mereka dan ucapan amin dari para malaikat, sehingga kemanfaatannya meliputi si mayit, keluarganya yang sedang ditimpa kemalangan, dan orang-orang yang ditinggalkan secara menyeluruh. Nah, itu diantara ya sama sih pengulangan yang tadi ya. Ini juga disebutkan bagi orang yang sakit. Artinya kalau sakit jangan baca doanya Allah maghfir. Sama tadi belum mati Pak saya. Nanti protes lagi. Saya belum mati.
Tapi yang penting doa yang baik, nah, gitu kan. Rasul Kurang mengajarkan la ba'sa tahur insyaallah. Beri motivasi gitu ya. Artinya ya, yang tidak atau bahkan kadang-kadang menakut-nakutin, waduh biasanya kayak gini nih tinggal beberapa hari gitu. Tetangga kemarin kayaknya kayak gini, habis itu 2 hari lagi ladet. Nah, kan gitu kan. Rasul tetap mengucapkan la ba'sa tahur insyaallah, enggak apa-apa. Ya, separah apapun sakitnya Rasul mengatakan la ba'sa tahur insyaallah, enggak apa-apa. Tahur insyaallah suci dari sakit. Yang untuk memberikan motivasi itu. Ya mudah-mudahan dengan itu malaikat mencatat, kemudian dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dihadiri oleh orang-orang yang soleh, kembali melakukan kebaikan, sudah penting. Maka kawan-kawan dari Doa Doa juga ada program seperti itu. Jadi datang ke rumah sakit kan, ngasih nasihat, kemudian mendoakan. Dan sekarang juga banyak rumah sakit yang bekerja sama dengan ya dai-dai lah istilahnya. Dengan kiai-kiai ya, setiap minggu atau setiap kapan dikunjungi, diziarahi, didoakan ya kan. Kemudian tadi ya berikan motivasi. Nah, inilah. Jadi pertanyaan nih Ustaz. Gimana? Kapan kita mantakin, kapan kita doain dia sembuh? Mantakin kapan doain dia sembuh? Ya ini kan namanya, kalau misalkan ada orang sakit, kita takin, la ilaha illallah ya. Gue belum masih belum mati belum. Kan tadi karena tadi doanya kan memberi semangat kan, pada bahasa apa? Oh ini. Padahal pertanyaan mungkin gini, Ustaz, dari mana kita tahu orang itu sakaratul maut? Iya, sederhana aja gitu kira-kira. Iya. Kakinya udah dingin. Ya juga sih, ada keadaan-keadaan tertentu ya yang ketika sebenarnya ya nggak pasti juga kan, nggak pasti. Yeah. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu, kalau saya secara pribadi juga pernah lah mengalami salah satu beberapa keluarga lah gitu ya. Ya ketika sudah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, suara itu sudah krok nggak gitu, udah inilah istilahnya, udah tanda-tanda gitu. Tapi ada sebagian yang gitu tuh bertahan sampai berhari-hari loh. Iya. Nah, jadi dengan keadaan seperti itu masih bertahan berapa hari gitu. Tetapi untuk potensi sembuh juga sangat kecil. Tuh. Nah ya mengikut keadaan lah, mengikut keadaan. Kalau memang ada pakar kesehatan atau dokter atau apa yang tahu ini kemungkinan potensi untuk sembuhnya kecil ya kan. Nah ini kayaknya nggak lama lagi. Nah ini masih sakit biasa, ya belum, jangan cepat-cepat ditalkin kan gitu ya. Ya kalau umpamanya kemudian dia parah, dianggapnya dia mau meninggal, kita talkin, kemudian setelah itu sembuh lagi, ya nggak ada masalah juga. Gitu. Tapi ya itu nggak bisa dikasih garis pembatas ini harus ini, ya keadaan masing-masing lah. Insya Allah kita juga mungkin nanti ketika menghadiri atau melihat itu, kita tahu oh ini orang masih ada potensi hidup, oh ini orang kemungkinan meninggal gitu. Iya. Mungkin gitu Pak. Karena tadi juga ada orang yang mau meninggal tuh masih bisa ngobrol juga kan? Iya. Biasanya dokter tuh suka, kalau pengalaman saya keluarga itu dokter udah ngasih tahu, ini udah nggak bisa diselamatkan lagi. Kadang-kadang kalau dapat dokter yang muslim yang ikut pengajian, dia juga ngomong, Pak talkinkan aja Pak gitu. Ya itu ya misalkan kan saudara atau siapa teman gitu ya sakit parah gitu kan, terus lebih utama sakit parah dan kita melihat sih sudah nggak ada harapan, misalkan kena kanker hati gitu kan, kanker serosis atau apa gitu kan, itu pengalaman yang terkena itu persentase untuk bisa survive itu kecil gitu. Tapi kita ingin ngasih semangat kan dia untuk biar tetap bertahan gitu. Nah ini lebih utama ngasih semangat dia untuk tetap bertahan, untuk tetap semangat bakal nanti sembuh kok, insya Allah sembuh,
atau bagaimana? Atau ya semoga Allah memberikan yang terbaik ya. Nah, ini yang terbaik. Atau gimana, Ustaz? Atau ditalkin Nah, sudah kondisi tergolek gitu. nah sebenarnya itu tadi Pak, memang ya nggak bisa kita kita tarik benang kayak maksudnya pembatas lurus gitu, ini harus ini itu enggak. Ya kitalah yang mengetahui keadaan itu, kita mengetahui keadaan itu. Ya kalau semuanya orang itu tidak memungkinkan lagi untuk berbicara, kita kasih harapan untuk masih sembuh juga kan susah. Tapi Kalau ya Allah alam lah ya, saya secara pribadi nggak tahu harus jelas kapan sekian ya. Keadaan mungkin maksudnya keadaan nanti. ini kalau yang menunggu itu kali ya, Ustaz. Mentalkin ini bagi yang menunggu keluarganya, anaknya mungkin ininya lebih ke sana ya. Tapi kalau orang yang berkunjung, kalau orang sakit, yang orang sakit walaupun separah apapun ya tetap doanya untuk kesembuhan ya. Mungkin gitu jalan tengahnya. Ya, ya itu tadi. Yang talkinnya adalah orang-orang terdekat dia yang kayak tadi kan kebanyakan dari riwayat hadis-hadisnya atau sahabat-sahabat itu kan dari ini ke anaknya atau ke sahabatnya yang memang dia selalu berada di sekitar dia. Tapi kalau kita mengunjungi orang yang sedang sakit atau apa, mungkin tadi lebih utama mendoakan untuk kesembuhan dan yang terbaik tadi. Biasanya kalau orang udah sekarat kita nggak dikasih masuk kok. Biasanya keluarga kalau orang sekarat. Iya. Kalau di rumah sakit, kalau dokter udah dikelar sekarat kan di Indonesia terutama. Kalau yang saya tahu gitu, kalau orang yang meninggal tuh mereka ini Pak Ustadz melihat orang melihat atau kebayangan pakai baju hitam gitu. Baju hitam terus ngikutin gitu ya. Itu setan atau malaikat ya. Terus yang kedua minta yang manis-manis, es krim gitu misalnya. Itu seperti permintaan ya, yang biasanya kalau ketika normal gitu kan ya itu kan permintaan anak-anak kecil ya. Jadi itu minta ya seperti itu contohnya misalnya es krim gitu di ini itu kenapa seperti itu jadinya Pak Ustadz? Nah, Allah alam. Gitu. Itu memang ya semacam isyarat aja ya, isyarat. Tapi belum tentu pasti. Ada juga tanda itu kadang-kadang orang itu kayak dia membersihkan beresin pakaiannya atau sarungnya gitu. Jadi itu tanda orang meninggal kadang-kadang. Tapi saya pernah menemukan juga orang itu udah beres-beresin. Jadi kayak beresin kayak mau pamitan. Tapi sehat lagi ya gitu ya. Jadi ada semacam isyarat juga yang orang mau pamitan gitu. Jadi kadang-kadang itu dia beresin jadi tempat tidur dia ya, kasurnya sarungnya gitu ya. Nah gitu setelah itu kemudian meninggal. Tapi ada juga kemarin tuh malah sehat lagi gitu. Maka ya wallahu alam ya mungkin ada semacam isyarat. Nah, kadang-kadang itu menunjukkan benar, ya kadang-kadang juga enggak juga gitu. Kalau yang orang berbaju hitam, baju hitam itu apa ya? Jadi kita disuruh ngusirnya gitu Pak Ustadz. Kita disuruh ngusir itu ada baju hitam di pojok disuruh pergi gitu. Seperti itu pengalaman ya saya sebelumnya melihat dengan orang yang itu orang yang dia namanya juga gitu. Ya. Ada nggak kisah Nabi gitu dengan yang berbaju pakaian hitam itu? Kalau riwayatnya di sini, ya? Kalau riwayatnya di sini itu setan juga dia menampakkan diri untuk mengganggu. Ya. Tetapi malaikat juga ya, malakul maut. Bisa jadi wallahu alam itu malaikat kematian yang memang ingin cabut nyawa. Wallahu alam ya. Ya mungkin. Tapi tadi sempat kita baca juga, jadi melihat malaikat maut itu lebih menyakitkan ya, lebih berat daripada disayat dengan 1000 pedang itu tadi Pak dia.
bisa jadi itu gimana? Cocok, ada nih dibahas ternyata Ya. kehadiran setan saat orang Nah, ini jadi bisa jadi setan datang karena setan memang mencoba untuk mengganggu, betul. Nah, coba Ya dibaca kan? nih Sebelah Mas Rian. kirinya. Oh ya, nggak apa-apa, langsung kita baca. Mas Rian, biar sekalian dari ini hadis ini. Hmm. Ya. Dikerasin Ya, aja kita sama-sama. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya apabila seorang hendak meninggal dunia, maka duduklah di sisinya dua setan, pada di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Setan yang sebelah kanan berwujud seperti ayah dari orang yang akan meninggal itu. Dia berkata kepada, hai anakku, sesungguhnya aku adalah dulu sangat menyayangi dan mencintai kamu, tetapi matilah kamu dalam agama Nasrani, karena agama Nasrani ternyata adalah agama yang terbaik. Adapun setan yang di sebelah kirinya berwujud seperti itu. Dia berkata kepadanya, hai anakku, dulu perutku telah mensudahi kamu, Mewadahi kamu. Terus teteku telah memberi dan pahaku telah menjadi pangkuanmu. Matilah kamu karena agama yang terbaik. Hadis ini disebutkan oleh Abu Al-Hasan Al-Qawsi dalam kitabnya Syarisalah Ibnu Abi Zaid. Dan sesungguhnya ketika nyawa telah berada di tenggorokan dan napas menyesek ke atas, maka datanglah berbagai cobaan dan ujian. Hal itu karena sebelumnya iblis mengirim para pembantunya khusus kepada orang ini. Dia disuruh dan tugasi mereka untuk menemaninya. Pada saat itu mereka mengerubungi orang yang sedang dalam sakaratul maut itu. Mereka menjelma di hadapannya dalam wujud seperti orang-orang yang telah mati mendahulunya, yaitu para kekasih dan orang-orang yang dicintainya, yang selama dunia dulu sangat menginginkan kebaikannya, seperti ayah, ibu, saudara lelaki, saudara perempuan, dan teman-teman dekatnya. Mereka seolah-olah menasihatinya, kamu baru akan mati, hai Fulan, sedang kami telah mendahului kamu. Matilah kamu dalam agama Yahudi, karena agama Yahudi adalah agama yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu tetap teguh imannya dan menolak ajakan mereka, maka datanglah yang lain seraya berkata, matilah kamu dalam agama Nasrani, karena agama Nasrani adalah agama Al-Masih, dan dengan adanya agama Nasrani Allah telah menghapus agama Musa. Begitulah mereka menyebutkan akidah tiap-tiap agama, dan ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan orang yang dia kehendaki kesesatannya, dan itulah makna dari firman-Nya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Ali Imran ayat 8. Maksudnya jangan palingkan hati kami ketika kami menghadapi maut, padahal sebelumnya Kau telah memberi hidayah kepada kami sekian lamanya. Jika Allah mengendaki hidayah dan keteguhan kepada orang itu, maka datanglah kepadanya rahmat Allah. Ada yang mengatakan yang dimaksud rahmat Allah di sini adalah Jibril alaihissalam. Dia datang lalu mengusir setan-setan itu dari sisi orang yang akan meninggal. Jibril menghapus kecemberutan dari wajah orang itu sehingga dia mati sambil tersenyum tanpa disangsikan lagi. Kebanyakan orang yang banyak tersenyum pada saat kematian adalah karena senang dengan malaikat membawa kabar gembira itu yang datang dari Allah. Dia berkata, hai Fulan, tidakkah kamu dengan Jibril dan mereka adalah setan-setan musuhmu? Maka matilah kamu dalam agama yang lurus dan syariat yang agung. Tidak ada yang lebih menggembirakan manusia selain hadirnya malaikat Jibril tersebut. Dan itulah makna dari firman Allah. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia, seperti tersebut di atas. Sesudah itu dicabutlah orang itu dengan suatu hentakan sebagaimana yang kami terangkan lebih lanjut nanti. Ya, udah nih kayaknya bahasan.
Itu Ustaz. Ya, ya itu sebagian jawaban yang bisa mungkin ya kita dapatkan dari pertanyaan Pak Aryan tadi. Ya bisa, tapi bisa jadi juga tadi, bisa jadi dia malaikat pencabut nyawa, bisa jadi juga setan, bisa jadi Allah Allah. Artinya ya Allah tampakkan ketika itu apa yang mungkin bagi kita tidak nampak. Oke. Silakan kalau kawan-kawan. Ada satu lagi tadi, ada yang belum kebaca nih Ustaz. Apa tuh? Adab doa ketika memejamkan mata orang mati. Tadi itu kan Abu Salamah bukan? Kan ada satu item lagi ini kayak bab terakhir. Oh iya. Nah ini saya minta tolong ke ada Bang Abe. Bang Abe. Terakhir nih. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Adab dan doa ketika memejamkan orang mati. Mata. Mata orang. Bentar, ketutup. Adab dan doa ketika memejamkan mata orang mati. Menurut riwayat Ibnu Majah dari Shaddad bin Aus, dia berkata, sabda Rasulullah SAW, baca enggak? Langsung artinya aja lah. Apabila kamu menghadiri orang yang telah meninggal dunia di antara kamu sekalian, maka pejamkanlah matanya, karena sesungguhnya mata itu mengikuti perginya ruh, dan berkatalah yang baik-baik, karena para malaikat mengamini apa yang dikatakan oleh keluarga si mayit. Al-Qaraiti Abu Bakar Muhammad bin Ja'far menyebutkan sebuah hadits dari Abu Musa Imran bin Musa, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Ismail bin Ulayyah, dari Hisham bin Hasan, dari Hafsah binti Sirin, dari Ummul Hasan, bahwa ketika dia berada di sisi Ummu Salamah, maka datanglah seseorang seraya berkata, Fulan sedang menghadapi maut. Ummu Salamah menyeru, berangkatlah jika dia telah meninggal. Maka ucapkan, Assalamu ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Salam sejahtera atas para utusan Allah dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sedangkan Al-Qaraiti juga mentakhrij ke sebuah hadits dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Sulaiman At-Taimi, dan Bakar bin Abdullah Al-Muzanni. Dia berkata, apabila kamu memejamkan mata orang mati, maka ucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut nama Allah, dan aku melakukan ini menuruti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu bacalah tasbih, kemudian Sufyan membacakan firman Allah, dan para malaikat bertasbih serta memuji Tuhan mereka. Asy-Syura ayat 5. Menurut Abu Daud, memejamkan mata orang mati itu dilakukan setelah rohnya benar-benar telah keluar. Saya telah mendengar Muhammad bin Ahmad Al-Muqri, dia berkata, saya telah mendengar Abu Maisarah, seorang ahli ibadah berkata, aku telah memejamkan mata Ja'far Al-Muallim. Dia adalah orang yang tetap berakal saat menghadapi kematiannya. Maka saya bertemu dengannya dalam mimpiku, di mana dia berkata, hal terberat yang saya rasakan ialah kamu memejamkan mataku sebelum aku benar-benar mati. Begitu ya Pak? Terima kasih. Kebawa mimpi ya? Mimpi. Kayak ceritanya Pak Adi tadi kan. Iya. Belum mati. Belum nih. Udah ditalkin aja kan gitu. Iya. Ya intinya itu tuh. Ya nggak keadaan lah ya, nggak bisa di. Ya, ketika menutup mata kita bisa pakai dalil yang pertama tadi tentang Abu Salamah tadi juga bisa. Allah maghfir li Abi Salamah sambil membaca itu juga. Yang ini ya. Karena Rasulullah tadi
ketika memejamkan mata Abu Salamah, Allah maghfir Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wahluf lahu fi aqibihi. Nah, kalau yang ini juga bisa. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, cuman yang tengah ini ya mungkin kalau orang nggak belajar repot juga. Assalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil. Ada orang meninggal, alhamdulillah. Nanti keluarganya dengar, waduh. Bahaya. Nanti bapak ini gimana? Innalillahi dong. Tapi ini Ummu Salamah ya menyeru ya. Yang ini perkataannya Ummu Salamah atau Rasulullah, Ustaz? Iya, Ummu Salamah ngajarin kepada orang lain. Ini kisah baru. Dia pasti dengar dari Rasulullah. Ya, dan pasti dengar dari Rasulullah karena terkait dengan masalah-masalah agama yang nggak boleh ngarang gitu. Misalnya berangkatlah dia telah meninggal maka ucapkan Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, cuman tadi itu yang keras-keras. Salah paham. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Waduh. Langsung lebar. Jadi Salamah ini statusnya adalah Ummul Mukminin. Dia statusnya tinggi itu. Jadi kata-kata dia menjadi asar, menjadi hadis karena memang dia ngambil tentunya dari Rasulullah. Tidak akan menyuruh atau ini kan ketika tidak pernah dapat contoh dari Rasulullah ya. Tidak mungkin. Dia punya spesial status gitu. Walaupun di sini tidak ucapannya bukan berangkatnya jika dia telah meninggal maka saya dengar Rasulullah meminta untuk mengucapkan, nggak perlu pakai itu ya. Iya, maka dalam ilmu hadis itu ada namanya hadis marfu yang hukumnya marfu ya dihukum. Jadi ketika kita mendapatkan hadis dari para sahabat yang berbicara tentang hal-hal gaib, tentang akhirat, ya, tentang kubur, dan itu kemungkinan besar dia dapat dari Nabi SAW, ya kan? Karena itu nggak bisa diketahui kecuali atas wahyu. Sementara sahabat-sahabat Nabi nggak mungkin juga bohong atau ngarang-ngarang. Cuman kadang-kadang nggak nyebutin. Ya kayak antum semuanya mengatakan kan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, ya kan? Kan kadang-kadang nggak mengucapkan Bung Karno berkata, ya kan gitu. Atau kita ya kadang-kadang itu ada yang niatnya memang bagus, tapi ada niatnya buruk. Ada niatnya buruk itu namanya tadlis. Tapi sahabat nggak mungkin tadlis. Tadlis itu menyembunyikan perawi yang karena perawinya itu dia diragukan kejujurannya. Politik. Seumpamanya saya dapat dari Pak Adi gitu ya, kan? Tapi Pak Adi ini bagi kawan-kawan di Hongkong ini agak-agak kurang dipercaya, seumpamanya contoh. Akhirnya saya loncat, Pak Adi ini dapat dari mana gitu? Oh, Pak Adi dapat dari Pak Andri. Yang saya langsung bilang, Pak Andri bilang gini. Padahal sebenarnya saya bilang saya dapat dari Pak Adi. Karena kalau saya sebutkan dari Pak Adi, ini orang dari Pak Adi ya. Gitu. Sehingga saya sembunyikan nih. Namanya tadlis. Saya sembunyikan supaya hadis itu ya, kalau sama Pak Andri, Pak Andri langsung dia terpercaya orangnya. Ya. Padahal saya nggak ketemu, kan? Saya melalui perantaranya Pak Adi. Tapi supaya tadi hadis itu dinilai baik atau dinilai sahih atau hasan atau apa, sehingga disembunyikan tadlis gitu. Tapi ada sebagian juga yang tadi nggak disebutkan karena untuk meringkas gitu. Sekarang hadis-hadis malah ringkasan semua kan? Kita hanya mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Wah, kita nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Ya. Dari fulan. Nah, udah kita kan ngapalnya aja udah susah ngapal nama. Nah, sahabat-sahabat dulu juga begitu. Ada sebagian yang menyampaikan langsung tanpa mengatakan saya dapat dari Rasulullah. Sama kayak Aisyah ketika menceritakan kisah tentang awal turunnya wahyu. Awal turunnya Al-Quran nggak menyaksikan. Aisyah itu nggak menyaksikan karena ketika itu ya Aisyah sendiri atau udah lahir apa belum, kemungkinan belum lahir karena lahirnya di masa kenabian.
dinikahi Rasulullah di tahun ke usia 9 itu ketika Rasulullah sebelum hijrah ya, berarti ya ketika sekitar tahun kedua atau ketiga kenabian gitu ya Pak Didi ya. Artinya ketika peristiwa wahyu pertama itu tidak mengetahui, tetapi kalau antum baca di kitab-kitab Sahih Bukhari seperti itu kan itu bab tentang babu bada'il wahyi, bab tentang awal mula turunnya wahyu, itu Aisyah yang meriwayatkan. Nah, tapi Aisyah nggak meriwayatkan juga saya dapat dari Rasulullah gitu kan. Ya kemungkinan ya diceritain sama Rasulullah istrinya. Mereka punya status umum mukminun itu. Kemudian diceritakan kepada sahabat-sahabat cerita yang ketika lain. Rasulullah dipeluk sama Khadijah ini itu dari Aisyah ya cuy. Iya. Aisyah semua. Itu riwayat dari Aisyah. Sementara Aisyah sendiri belum lahir. Itu ya. Maka riwayat dari Khadijah malah dikit, ya hampir nggak ada. Kemudian riwayat dari Abu Bakar, dari Umar itu sahabat-sahabat besar Rasul itu dikit loh riwayatnya. Bisa dihitung dengan jari. Sementara Abu Hurairah itu banyak. Jadi Abu Hurairah itu bisa jadi mendapatkan hadis dari Abu Bakar. Iya. Ya gitu, tapi nggak disebutkan gitu, sehingga orang kenalnya dari Abu Hurairah. Nah kalau sahabat dari sahabat nggak mungkin dusta. Ini kalau sahabat mengatakan A gitu ya, mengatakan ini dari sahabat lain, itu nggak bisa dihukum dosa, pasti dapat dari salah satu sahabat lah, karena nggak mengikuti. Apalagi sahabat-sahabat yang dijanjikan surga, dia punya status bro. Seperti para istri Nabi itu dia dijanjikan surga, jadi dia punya status yang berbeda. Yang asyara mubasara juga, belum lagi yang kayak Bilal, Abdullah bin Mas'ud ya. Dan tadi yang sahabat-sahabat besar itu malah riwayat hadisnya tuh dikit-dikit gitu. Kan nggak banyak kita dapatkan ya dari Umar itu dikit. Hadis tentang niat itu ada Umar, tapi nggak banyak. Justru yang banyak Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Kemungkinan Abdullah bin Umar itu juga sebagian mungkin dengar dari Umar. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah bin Amru, itu yang sahabat-sahabat kecil. Karena ketika zaman Rasulullah itu belum dibutuhkan untuk orang itu mendapatkan apa ya, untuk legalitas suatu amalan gitu, perlu dari Nabi. Karena mereka yang mengamalkan amalan-amalan yang memang sesuai dengan mereka langsung ya bertemu dengan Nabi. Nah baru generasi setelahnya itu mereka perlu kayak validasi gitu. Oh dari siapa? Oh Rasulullah mengatakan ini, gitu. Rasulullah mengatakan ini. Ya di zaman-zaman sebelumnya kan nggak perlu gitu. Sehingga baru di sahabat-sahabat kecil itulah hadis itu kemudian banyak diriwayatkan. Allah. Ustaz ini dikitnya sebelum ditutup. Silakan. Ini hal terberat yang ini dia dalam mimpi ini. Jadi tadi nih ke konsep alam kubur sebenarnya nanti pembahasan berikutnya. Ini kan seolah-olah ketika orang yang sudah meninggal, dia sudah di alam kubur di dimensi yang berbeda, tapi dia masih bisa masuk ke dalam mimpinya seseorang. Gimana ya? Ya, mimpi itu bagian dari ilham. Kita katakan ilham ya, tapi kalau dalam hadis itu disebut dengan wahyu. Jadi wahyu itu ada sekitar 43 atau 47 macam gitu ya. Salah satunya adalah melalui perantara mimpi. Nah setelah kenabian itu nggak ada lagi yang melalui perantara malaikat. Dan sehingga cara Allah untuk memberikan informasi kepada orang-orang salih itu dengan mimpi. Nah mimpi itu ya bukan berarti orangnya itu kembali, tapi Allah hanya menghadirkan kisahnya melalui orang ini gitu. Oh, iya bukan orangnya itu kembali, tapi ya tadi kisah Allah kasihkan informasi dengan Allah kisah. Untuk memberikan mimpi dengan wujud orang ini ya. Iya. Bukan berarti ruhnya. Bukan berarti rohnya orang itu. Orang itu yang benar-benar datang. Aku kemarin kataku masih ini gitu ya. Tapi ini Allah alam kalau menurut saya sih enggak, karena artinya ruh-ruh itu sudah
ada urusannya sendiri-sendiri. Iya. Mereka sudah ada. Cuman cara Allah menyampaikan informasi Cara itu Allah bisa menyampaikan melalui mimpi. ya kayak semuanya, jangankan orang yang udah meninggal ya kan, yang masih hidup juga begitu. Kadang-kadang kita mimpi ibu kita ngomongin, lah ibu masih hidup kan. Tapi di mimpi kita itu dapat nasihat dari ibu kita atau dari bapak kita kan, atau dari anak kita, saudara kita atau kawan kita. Di mimpi tadi itu aku dengar kamu ngomong gini-gini. Dia ada hidup di samping kita, sama-sama tidur sebenarnya kan. Ya gitu ya, itu cara Allah aja membuat. Bukan berarti ya saya nggak bisa memastikan bahwasanya itu bukan roh, tapi bukan berarti itu berarti rohnya orang yang tadi itu kemudian hadir dalam mimpi ya. Sebagaimana kadang-kadang dalam orang yang masih hidup pun seringkali kita mimpikan atau kita lihat mereka dalam mimpi kita gitu. Jadi kan berita ini tidak merubah konsep akidah kita bahwa alam barzah itu sudah ada dinding pemisah yang tidak akan bisa ditembus untuk bisa lalu lalang antara dua dunia ini gitu Ustaz ya. Iya betul. Adalah bentuk dari cara Allah untuk memberikan nasihat dengan cara itu tadi. Tapi yang nanti insya Allah kalau nggak salah sih ada juga di kitab ini, nanti ada bagaimana orang yang meninggal itu juga bisa melihat orang yang masih hidup. Arti arwah itu dia bisa melihat dan dia menyesali gitu. Menyesali, ya orang jangan begitu, jangan begini. Jadi ketika kita melakukan ini, mereka tuh ngelihat jangan kayak gitu, aku ini lagi mengalami apa yang aku lakukan. Bahkan Allah alam ya, mungkin di sini juga. Ya, orang tua itu mengatakan, anak-anakku jangan kalian tertipu dengan dunia. Jadi mereka tuh ngomong tapi kita nggak dengar gitu. Yang tertipu dengan saya, karena saya hidup tertipu dengan dunia. Ada ya? Nggak tahu, mungkin kita kalau kita untuk seri-seri berikutnya kayaknya Ustaz. Iya. Nah, kita kan masih baru di batasan sakaratul maut dan orang meninggal, nanti setelah masuk ke alam barzah kita mungkin menemukan nanti Ustaz. Oke. Yang teman-teman nanti pokoknya ikuti terus seri kehidupan setelah kematian. Insyaallah nanti kita akan sampai pada saatnya. Maksudnya saatnya bukan babnya, maksudnya babnya ya, bukan. Mudah-mudahan diberi umur panjang, kesehatan, dan keselamatan untuk terus mengaji ini. Karena nanti ujungnya adalah surga dan neraka di buku ini ya Ustaz ya. Ujung-ujungnya sih. Tapi kita bahasannya kenapa ini? Karena bukunya 2 bab dan tebal. Kita bisa membahas hal-hal yang kadang-kadang ya ini. Kayak tadi ada hal-hal baru yang akhirnya baru dipahami dan sebagainya. Dan ya mudah-mudahan kita Ustaz diberi kesehatan dan panjang dan istiqomahan tetap untuk mengkaji terus nih, insyaallah. Baik, sebelum kita tutup Ustaz, mungkin berdoa, mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal seputar